Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nurjanah, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja PPG 2022. Pelaksanaan akan dilaksanakan di SDN Cipeda 03 kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Coba Bu Diah mau cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat 5B. Lebih semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat 5B. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap berdoa. Bagaimana, sudah siap untuk memulai pembelajaran di hari ini? Siap. Sebelum itu kita cek dulu kehadiran teman-temannya ya. Bu Diah absen dulu. Abdurrahman Syafiq. Askia. Aisyah. Andita Eka. Disiapkan alat tulisnya, sudah dikeluarkan? Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, yang tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri dari batu ibu. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Diah mau tanya dulu. Di sini siapa yang punya peternakan? Apa tuh? Zaldi. Punya apa tuh? Ada tahu peternakan? Boleh, bisa apa aja? Ayam. Ikan. Peternakan ikan, benar. Ada yang punya? Unta. Kamu punya unta. Kalau sapi makan apa sapi? Rumput. Ada yang miara macan. Macan ada nggak ya? Ada yang memelihara macan? Iya. Kalau macan atau harimau atau buaya biasanya ada di mana tuh? Hutan. Di mana? Siapa yang suka ke Ragunan? Di Ragunan tuh ada apa aja sih yang pernah dia kasih tahu Tayan ya? Ada apa aja? Ada monyet, gajah, ular, burung, buaya, jerapah, gajah, singa, ya. Nah, ini kita berkaitan nih dengan materi kita di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Kita akan mempelajari IPA dan bahasa Indonesia. IPA-nya tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Jadi hewan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lalu ada juga tentang pokok pikiran dalam teks non-fiksi.
Sudah pernah sebelumnya belajar teks fiksi kan? Kalau fiksi apa? Yang tidak nyata, yang karangan orang lain, hayalan. Oke, minta tolong Bu Dia untuk dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Yang kelihatan tujuan pembelajaran. Ayo, boleh? Silakan, ayo. Sudah punya gambaran kita hari ini akan belajar apa? Teks non fiksi dan hewan. Penggolongan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Nanti ada flipbook. Flipbook apa flipbook? Yang pernah sebelumnya kita pelajari. Iya, yang bisa diakses melalui handphone masing-masing. Semuanya bawa handphone ya. Ya, nanti kita yang tidak bawa boleh berdua sama temennya. Sama kelompoknya, tiap kelompok sudah ada yang membawa handphone kan? Nanti kita juga akan bermain dengan quizzes. Kayak ice breaking. Ice breakingnya kita mau senam otak. Yang sudah kita pelajari saja biar. Oh, kemudian kita belum, siapa yang belum berhasil seperti ini nih? Iya. Coba kita senam otak. Harus fokus dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Angkat kedua tangannya. Yang kanan bentuk pistol. Yang kiri, yang kanan dis. Yang kiri bentuk pis atau apa nih? Angka 2. Sudah, gerakan pertama tembak dulu angka 2-nya lalu dibalik. Bisa? Pelan-pelan. 1 2 3 tembak kiri, tembak kanan, tembak kiri, tembak kanan, tembak kiri. Nah, tuh Nazrul bisa tembak kiri. Nah, tuh. Sekarang yang versi cepat coba. Kita coba versi cepat. 1 2 3 tembak, 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 tembak. Dibuka flipbooknya. Sudah? Supaya semuanya bisa melihat. Bu Dia sudah share linknya di grup. Bisa juga diklik. Buka yang di halaman materi pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Siapa yang sudah kebuka? Coba Dayu dibacakan yang tabel pertama itu tentang apa? Ya. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Dari sini nih, dari atas nak. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Oke, terima kasih Dahayu. Yang pertama, jadi hewan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan makanan. Yang pertama karnivora. Coba yang herbivora, dibaca siapa yang mau baca? Ayo, Evelyn. Herbivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri dari atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi seri digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah. Sedangkan gigi geraham dengan permukaan yang luas digunakan untuk mengunyah makanan hingga lumat. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ya, terima kasih Evelyn. Selanjutnya yang omnivora, siapa yang mau baca? Ayo Sakilah. Kelompok hewan omnivora
dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan bebek merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Terima kasih Sakila. Semuanya sudah dibaca masing-masing ya. Selain dari tadi kan udah dibagi tuh jadi 3 apa aja? Karnivora. Apa yang membedakan dari 3 tersebut? Karnivora itu yang buah daging. Memakan daging. Terus? Makan tumbuhan. Omnivora? Memakan semuanya, segalanya dimakan. Daging hewan lain iya, tumbuhan juga iya. Makanya mereka punya karakteristik masing-masing kan? Dilihat dari apa sih karakteristiknya? Dari gigi. Karena tempat kita makan tuh pertama apa dulu, melalui apa? Dari mulut dan harus ada gigi kan? Makanya kenapa ya? Rata-rata seperti apa tadi contohnya? Hewan karnivora contohnya apa Zaldi? Hewan karnivora apa aja contohnya? Karnivora, harimau. Terus apa lagi Syafiq? Singa, anjing, buaya. Pasti mereka punya satu kesamaan nih, walaupun bentuknya beda. Tapi pasti giginya tajam-tajam, iya enggak? Beruang, iya. Siapa yang pernah lihat singa tapi giginya rata? Ada enggak? Kalau dia giginya rata, dia nggak bisa makan daging. Manusia, tapi manusia tetap ada taringnya. Manusia punya gigi taring nggak? Punya. Manusia makanya masuknya ke mana ya? Pemakan segala kayaknya ya. Hewan karnivora dimakan, hewan herbivora juga dimakan. Karnivora, kita nggak makan hewan karnivora ya. Yang herbivora ya, nggak makan. Kita makannya, tapi hewan dimakan, sayuran dimakan. Terus yang tadi kalau herbivora gimana bentuk giginya? Iya, karena kan untuk mencabik atau memotong daun, jadi nggak perlu gigi taring yang terlalu tajam. Dia cukup ada gigi seri dan gigi geraham untuk mengunyah. Seperti kambing. Siapa yang punya kambing di rumah? Oh, Syaira punya di kampung. Oh, kirain. Itu kan kalau kambing kerjanya ngunyah terus, ya kan? Karena dia memang hewan herbivora. Dia rumput itu kan nggak bisa sekali makan langsung diserap. Harus berkali-kali. Lalu yang omnivora, contohnya ini adalah apa di sini? Orang utan, gorila. Bukannya orang utan sama gorila makannya pisang? Ya, mereka makan buah-buahan, makan, tapi makan juga. Bukannya mereka makan ular atau mereka makan tikus, enggak, mereka makannya serangga. Suka pernah lihat orang utan atau monyet cari kutu enggak? Makan. Itu dimakan kan? Iya, siapa yang suka nyariin kutu? Terus dimakan. Atau kalau yang di dekat itu ada ayam. Ayam, cacing dimakan nggak? Beras dimakan. Kadang-kadang rumput atau tanaman juga dimakan. Daun-daunan suka dimakan kan? Makanya ayam, bebek tuh suka termasuk ke dalam hewan omnivora. Pemakan segalanya. Slide ke halaman selanjutnya. Teks non-fiksi. Tadi kelompok ini nih yang belum bersuara. Udah tadi Syafiq. Coba Aski bacain. Apa sih teks non-fiksi, Aski? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa orang dan atau informasi yang disampaikannya. Oke, teks non-fiksi itu adalah karangan yang bersifat informatif. Jadi benar-benar nih ada
benar-benar menyampaikan berita yang ada di bumi ini. Coba ciri teks non fiksi kelompok ini yang mau membacakan. Fadli, coba Bunda mau dengar suaranya Fadli. Gimana sih di dalam teks non fiksi? Biasanya teks non fiksi berisi paragraf-paragraf nggak? Iya. Terus gimana cara kita bisa tahu apa sih pokok pikiran dari paragraf itu? Iya, membaca dengan seksama lalu apa? Iya, jadi bisa di awal ataupun di akhir. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Sudah membawa alat dan bahan yang Budia minta? Budia bagikan LKPD. Di sini ada perintah, ada 2 kegiatan ya. Kegiatan 1 kita diperintahkan untuk merangkai hewan berdasarkan jenisnya. Sudah bawa karton, gambarnya, kalian itu di situ terdapat bermacam-macam hewan. Ya, iya nggak? Coba mana contoh ininya? Ya. Hewan ini kalian gunting, lalu kalian kelompokkan mana yang karnivora, mana yang ya jangan lupa dikasih nama hewannya, hewan apa ini? Ditaruh dan ditempel di karton. Boleh dihias sebaik mungkin. Dia mau lihat nih yang paling kreatif. Lalu untuk yang kedua, dengarkan dulu. Untuk yang kedua adalah menentukan pikiran pokok. Itu teksnya ada di sini. Iya. Ya, coba lihat dulu kegiatan 2, dibuka. Dilihat yang kegiatan 2 semuanya. Kegiatan 2 diperintahkan untuk apa? Menentukan pikiran pokok. Dari mana, Bu? Teks non fiksi yang ada di flipbook kalian. Di dalam flipbook ada teks non fiksi. Nanti kalian cari pokok pikiran per paragrafnya. Sudah? Fahim tuh? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Budia kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang. Bagi-bagi aja. Boleh dibagi 2, nggak harus semuanya. Bebas, mau karnivora dulu, herbivora dulu. Semuanya dibagi. Dari semua gambar kan ada berapa tuh gambar totalnya? 12 ya? 14, ada 14 gambar. Ayo dibagi-bagi. Boleh yang sebagian mengisi yang pokok pikiran. Jadi nggak semua di kegiatan 1, boleh dibagi-bagi. Silakan, karena kan waktunya terbatas nih. Ada yang mengerjakan pokok pikiran. Bisa gunting-gunting nih, yang bisa mengerjakan pokok pikiran gitu. Biar selesainya bareng.
Bu Diah akan menilai, selain dari hasilnya ini, Bu Diah nilai nanti sikapnya juga saat kerja kelompok. Akan ada penilaian sikap juga ya, jadi harus dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Baik, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cempaka akan mempresentasikan tentang menentukan pikiran pokok dan merangkai hewan berdasarkan jenis makanannya. Paragraf 1. Kambing ternak ini merupakan subspesies kambing liar yang secara alami tersebar di daerah Asia Barat, Gaya, dan Turki hingga Eropa. Paragraf 2. Ada banyak jenis kambing dengan berbagai kategori kegunaan, mulai dari penyusu, kambing pedaging, bahkan penghilangan gen. Paragraf 3. Kambing jantan umumnya mempunyai tanduk yang panjang dengan bulu lebar di bagian dada, sedangkan kambing betina biasanya hanya mempunyai tanduk yang pendek dengan bulu yang tidak terlalu panjang dan lebar. Ini karnivora. Ayo sekarang. Jenis makanan karnivora ada sapi, panda, dan kelinci. Di herbivora ada komodo, harimau, dan beruang. Di omnivora ada ayam, tupai, dan kucing. Oke, baik. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi hasil dari... Ya, Sakila. Ya, harusnya kalau karnivora itu pemakan apa? Makan daging. Harusnya yang mana nih kalau di sini? Ya, lalu ya ini hanya sebenarnya sudah berkelompok tapi terbalik namanya. Yang ini harusnya apa? Ya, yang ini. Ya, nggak apa-apa, sudah bagus. Sudah paham, cuman hanya ketukar saja. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya. Karnivora. Ada elang, kucing, harimau, hiu, dan Komodo. Herbivora, kelinci, badak, sapi. Fadli, belum kita makan. koala, ayam, panda, monyet, beruang. Baik, dari kelompok yang lain bagaimana tanggapannya? Sudah tepat atau ada yang kurang? Sudah tepat. Oke, sudah termasuk benar ya. Yang karnivora, herbivora, dan omnivora. Oke, omnivora ya nak ya, pakai N. Kita kasih applause untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4. Untuk kelompok 4. Kena kipas. Kambing merupakan binatang membawa biaknya penaturan siang. Ada banyak jenis kambing dengan kategori kegunaan mulai dari penyusu, kambing pedaging, bahkan penghilangan gen. Kambing jantan umumnya mempunyai tanduk yang panjang dengan
bulu lebat di bagian dada, sedangkan kambing betina biasanya hanya mempunyai tanduk yang pendek dengan bulu yang tidak terlalu panjang dan lebat. Panjang tubuh kambing umumnya 13 sampai 15 meter dengan panjang ekor sekitar 12 sampai 15 cm. Bobotnya pun beragam mulai dari 50 sampai 55 kg untuk kambing betina dan kambing jantan yang mampu mencapai 120 kg. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai hewan ternak. Bulu kambing banyak digunakan sebagai bahan pembuatan baju, daging dan susunya untuk konsumsi. Bahkan di beberapa negeri kambing digunakan untuk membuat kargo sejenis pembuatan lahir badan dan tali alat musik. Ya lanjut yang ini. Nah, ini. Herbivora ada kelinci, tupai, sapi, panda. Karnivora ada harimau, hiu, beruang, kucing. Omnivora monyet, ayam-ayam. Bagaimana? Sudah benar kelompok berapa? 5 ya? Kelompok 2 sudah benar pengelompokan dan paragrafnya. Baik, kita kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok Sakura. Gabungin teman. Ayo lanjut, jenis-jenis hewannya. Jenis hewan-hewannya adalah hewan karnivora, ada ikan hiu, dan harimau dan kucing. Di hewan karnivora ada panda, sapi, dan koala. Hewan omnivora ada ayam, monyet, dan kelinci. Bagaimana kelompok ini ada tanggapan? Mungkin untuk yang ini ya, kucing masuknya kemana? Omnivora. Kalau kelinci? Sisanya yang lain sudah benar, hanya aja ada beberapa yang kebalik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Tadi sudah ada beberapa kelompok yang mempresentasikan bagaimana hasil kerja kelompok temannya tadi. Baik. Tadi apa saja yang hewan yang termasuk dalam karnivora? Apa aja yang kalian dapat? Harimau, beruang, komodo. Itu kelompok semuanya rata-rata sudah benar. Ada yang kelompok masih keliru. Ada yang tadi yang masih keliru ya, tapi sudah diperbaiki ya. Nggak apa-apa, boleh diganti aja atasnya. Terus tadi yang hewan omnivora, ada apa aja hewan omnivora? Koala masuk omnivora. Ayam, monyet, dan kucing. Kalau beruang apa? Beruang masuk ke mana, hewan apa?
Beruang makan daging, berarti dia karnivora. Kita kasih tepuk mantap dulu untuk semua kelompok. Tepuk mantap. Tepuk hebat. Ya, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Tadi sudah belajar tentang apa saja? Teks non fiksi dan hewan, pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan ada apa aja? Tadi kelompok sini ada karnivora, omnivora. Bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Semakin ingin tahu lagi? Jadi nanti kalau keragunan sudah tahu ya, ini hewan karnivora nih, hewan omnivora nih, udah bisa membedakan ya? Ada yang mau ditanyakan? Benar, sudah paham nih ya berarti? Oke. Next, kita ke evaluasi. Dikeluarkan handphonenya, kita akan bermain. Oke, posisi pertama ada Ayu dan Friska ya. Oh, disusul sama Evelyn. Setelah ini, karena sudah selesai, dikumpulkan LKPD dan hasil karyanya ya. Jangan lupa diberi nama. Pembelajaran kita selesaikan di saat ini. Sekarang sebelum itu kita mari berdoa. Ayo dipimpin oleh Galdi. Terima kasih sudah belajar pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi di tema 6. Ya. Budia ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.